Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, apa amalan yang dapat menghapuskan dan membersihkan dosa-dosa pada diri kita? Karena dosa itu kalau kita biarkan, dia akan menjadi beban bagi kita dunia dan akhirat. Dia akan menghilangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyempitkan rezeki, bahkan dia akan bisa menimbulkan penyakit bagi lahir dan batin manusia. Maka amalan yang pertama yang akan dapat menghapuskan dosa adalah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiruz dzunuba illallah. Sesungguhnya orang-orang yang ketika mereka melakukan perbuatan keji dan perbuatan dosa, maka mereka ingat kepada Allah, lalu mereka minta ampun kepada Allah. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa manusia kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada dosa kecuali dengan istighfar, maka istighfar itu akan menghapuskannya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ketika seorang hamba Allah meyakini bahwa Allah mengampuni dosa, Allah Maha Pengampun, dan dia meminta ampun kepada Allah sebelum datangnya hari kiamat, sebelum datangnya kematiannya, maka insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang akan dapat menghapuskan dosa adalah ketika seseorang itu selalu rutin menjaga salat 5 waktu sehari semalam. Nabi SAW mengatakan, orang yang salat ibarat orang yang tinggal di tepi sungai, maka dia mandi 5 kali sehari, maka masihkah akan ada kotoran pada dirinya? Para sahabat mengatakan, tentu tidak ya Rasulullah. Maka begitulah perumpamaan orang yang memelihara salat. Antara satu salat dengan salat berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, dengan syarat dia bertobat atau meninggalkan dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dapat menghapuskan dosa itu adalah ketika seseorang itu senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa membaca asma Allah. Ada di antara zikir yang dapat menjadi penghapus dosa. Kata Nabi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lalu yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 100 kali setiap hari, maka walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia baca rutin setiap kali 100 kali, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian kata Nabi, siapa yang membaca subhanallah 33 kali selesai salat, alhamdulillah 3 kali selesai salat, Allahu akbar 33 kali selesai salat, lalu dia tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka walaupun sebanyak buih di lautan, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada zikir pamungkas Bapak Ibu, yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbik la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa membaca 3 kali di pagi hari, maka seandainya dia wafat di siang harinya, maka seluruh dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Dan siapa yang membaca 3 kali di sore hari, maka seandainya dia wafat di malam harinya, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga adalah zikrullah. Lalu yang keempat,
yang akan dapat menghapuskan dosa-dosa Bapak Ibu adalah solat sunat taubat. Jadi ketika seorang hamba ya berbuat kesalahan, berbuat dosa, lalu dia mengambil wudhu dan dia salat sunat taubat, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah dengan haji dan umrah. Nabi SAW bersabda, ya, al umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma, al hajjun mabrur laisa lahu jazau ilal jannah. Antara satu umroh dengan umroh yang berikutnya menjadi penghapus dosa di antara kedua-duanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Bagi orang yang pertama kali umroh, maka insya Allah ini akan menghapuskan dosa dia sebelum umroh, dengan syarat dia bertobat dari dosa-dosa besar. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.